Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tuhan Yesus. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. 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 Haleluya. Senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir, ada di tempat ini berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya orang-orang yang
pasti sudah siap untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kesibukan kita, baik itu kesibukan dalam pekerjaan kita, dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, atau bahkan kesibukan kita dalam melayani, itu membuat kita jadi capek. Kita jadi lelah, kita jadi jenuh sama keseharian kita. Belum lagi ditambah dengan masalah, dengan tantangan hidup setiap harinya. Dan itu membuat kita semakin jauh dari damai sejahtera Tuhan. Padahal damai sejahtera Tuhan itu penting banget buat kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika damai Tuhan ada di dalam hati kita, menguasai kehidupan kita, semua tantangan dan permasalahan dalam kehidupan ini terasa jauh lebih ringan. Karena hati kita tenang, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat dan Dia selalu ada di pihak kita. Dan bagaimana caranya supaya damai itu tetap ada? Caranya adalah dekat dengan Tuhan. Diam, tenang, berada di dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak yang rindu untuk merasakan hadirat Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Yes. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita mau buka hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami bisa datang kembali ke rumah Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan Yesus. Pikiran kami, hati kami fokus hanya kepada Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Biar damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kami. Sebab hanya Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Biar kekudusan-Mu memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Amin, amin Jesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Dia sebagai yang layak disembah. Kita rela-rela syukur, kami cinta Dia, kami mengasihi Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa. Yes. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sungguh-sungguh katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, biar memenuhi hati kami, penuhi hati kami. Yes, Lord. Ku rindu selalu
Oh, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami bawa sembah kami yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus. Oh, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan hampa, tapi kami bawa pujian sembah kami. Biar sembah kami menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Sebab itu kerinduan kami. Oh, sembah Dia, sembah Yesus. Kita masyarakat dalam hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan hormat syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Disembah kami Tuhan. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. And I worship You, I worship You, Almighty God. There is none like You. Father, I worship You. I worship You, O Prince of Peace. There is one yang kami rindukan, yang ingin kami lakukan Tuhan. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. Mari dengan segenap hatimu bersama nyatakan, I worship You, I worship You, I worship You, Lord. There is none like You. I worship You, oh Prince of Peace. That is what I want to do.
worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh God, I worship you. I worship you, Almighty God. Katakan, there is none like you. 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 Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar mulut kami terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu tiada Allah seperti-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama bernyanyi menari untuk Tuhan, amin. Sebab Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Jemaat Tuhan saja nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Sama-sama nyatakan, dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah Indonesia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sambil bertepuk tangan di atas kepala semuanya.
Bapak katakan dulu, sorakan Yeay. Hari ini pastikan kita memuji Allah kita, dia Raja yang mulia, amin. Amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Yeah. Mari satukan suara kita bersama. Angkat pujian ini, come on. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Umat-umat yang mendekati Tuhan, sorakan mulut kami penuh dengan pujian memuji-Mu Tuhan, Raja kami yang mulia. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. Segala ciptaan kami sujud menyembah-Mu. Katakan bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Are you ready? Get ready, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Saya dengar belum semuanya memuji, semuanya come on, katakan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Bersama nyatakan, Engkaulah Raja. Semua yang tepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab Engkau Raja kami yang hidup, Tuhan Yesus. Yang seumur hidup kami mau tetap terus menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan Raja mulia. Haleluya. Yuk sambil angkat tangan kita sama-sama, bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Tepuk tangannya lebih kompak lagi ya Bapak Ibu, sama-sama, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Satukan suaramu bersama, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah
surga. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengangkat tangan kita, berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang aman, tertib, damai. Itu kami percaya karena semua campur tangan Tuhan. Kami terus Tuhan menopang bangsa kami menjadi Indonesia yang maju. Kami percaya ekonomi akan kuat, pendidikan akan bangkit, hukum akan adil, semua akan mengalami kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden terpilih Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Tuhan terus mengurapi kedua hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Hikmat Tuhan turut atas kedua hamba-Mu. Perkenanan Tuhan, tanda-tanda heran, hikmat untuk setiap keputusan kebijakan yang diambil untuk benar-benar keperluan bagi bangsa kami. Biarlah roh takut akan Tuhan, kerendahan hati, hati yang mencintai Tuhan dan mencintai rakyat Indonesia ada pada mereka. Dan untuk kabinet merah putih juga Tuhan memberkati berlimpah-limpah terhadap kepemimpinan yang dipilih yang baru. Kami percaya pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang bersih dari 2024 sampai 2029. Kami rindu Tuhan Indonesia mengalami revival di mana seluruh pemerintahan adalah yang takut akan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk presiden, untuk gembala sidang kami, Pak Niko dan gembala terkasih Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan terus mengurapi kedua hamba-Mu dengan limpahnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus memperlengkapi mereka, mengurapi, memberikan kesehatan sempurna terhadap keluarga besarnya, juga terhadap apapun pelayanan mereka. Tuhan memampukan dan Tuhan menjadikan mereka gembala yang membawa kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan di tempat ini ada generasi Yeremia. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh. Generasi Yeremia dipakai Tuhan luar biasa. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa. Mereka berani memberitakan kebenaran dimanapun mereka berada. Terang Kristus ada pada mereka. Tuhan, kami minta, Tuhanlah yang menjagai pergaulan mereka dimanapun mereka berada. Mereka bangkit menjadi future leader dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap beribadah lebih lagi kepada Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dengan sukacita saudara kami rindu menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kanan saya. Boleh kita sama-sama sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan meng-scan QR code yang ada di layar depan. Dan tentunya jika belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang kembali untuk minggu depan bisa datang dan beribadah bersama di GBI PRJ. Dan berikutnya saudara, kita akan sama-sama menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 3 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 27 Anniversary and Christmas Celebration of GBI PRJ pada hari Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Christ for All yang diadakan 4 kali ibadah yaitu pada pukul 8, 11, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang memiliki KKJ mendapatkan prioritas utama untuk dapat booking tiket via website www.gbprj.org mulai pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukti booking dalam bentuk QR dapat ditukarkan tiket pada hari Minggu 10 November 2024. Dan bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, maka tiket dapat langsung diambil di kaunter depan pada hari Minggu 10 November 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga,
Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi counter di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.3bprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jesus for everyone and for me too. Yeay! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Video barusan menunjukkan bahwa anak-anak kita King's Kids menyebutkan buah roh. Dan buah roh merupakan materi kita selama 1 tahun. Dan dari bulan Januari sampai nanti Desember anak-anak akan mempelajari buah-buah roh. Tujuannya diulang-ulang karena anak-anak ini akan lebih mudah mengingat buah roh. Saya jadi teringat di bulan Juli kita belajar tentang buah roh kebaikan. Ada cerita tentang seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Di saat itu Yesus sedang berkhotbah di sebuah rumah di Kapernaum dan rumah itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Karena itu 4 orang ini mereka membongkar atap rumah itu demi supaya teman-temannya bisa berjumpa dengan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan menolak temannya ini. Dan akhirnya hidup orang lumpuh ini berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Cerita ini juga mengingatkan kita kepada beberapa orang tua King's Kids yang awalnya mereka itu khawatir untuk membawa anak-anaknya ke ibadah. Karena mereka takut anak-anaknya itu nggak bisa diam, nggak tertib. Tapi orang-orang tua ini mempunyai iman yang kuat. Jadi setiap minggu mereka membawa anak-anak mereka untuk beribadah. Dan lambat laun kami jumpai banyak anak-anak King's Kids akhirnya mandiri dan ibadah. Dan orang tuanya pun bisa mengikuti ibadah raya. Kita perlu bersyukur karena di GBI PRJ CK7 ini disediakan wadah di mana anak-anak berkebutuhan khusus bisa beribadah setiap hari Minggu. Setiap kami melakukan ibadah setiap hari Minggu, kami percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kami. Pertanyaannya,
Apakah Bapak Ibu Saudara punya iman, percaya bahwa Yesus sanggup dan Dia mau untuk menjamah hati anak-anak seperti ini? Nah, jika Bapak Ibu punya rekan, kenalan ataupun saudara yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus dan belum pernah dibawa ke gereja, yuk kita sama-sama mengajak mereka agar anak-anak pun bisa mengikuti ibadah. Dan ibadah kami ada di lantai 9 setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 1 di ruangan Safir. Dan ibadah kami dimulai dari anak usia 4 tahun. Dan ada 2 kelas untuk usia kecil dan usia besar dimulai dari 10 tahun. Dan sebentar lagi kami akan melihat penampilan dari anak-anak kami. Oh iya, di samping itu kami juga di luar menyediakan booth. Jadi jika setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara ingin tahu lebih banyak seputar ibadah King's Kids, atau mungkin tertarik untuk bergabung bersama kami melayani di ibadah King's Kids, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke booth kami ya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di hadirat-Mu kami mendapatkan kedamaian Tuhan. Biar ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu ucapan syukur terbaik kami Tuhan, sebab kami cinta dan kami mau setia hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Ku tetap cinta, kami tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta dan kami mau tetap setia. Ku tetap setia, oh, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terima kasih Tuhan Yesus yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan, terima kasih Yesus, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi angkat suaramu nyatakan. Terlalu banyak, amin, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biar ini menjadi janji iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia Tuhan. Dan ku tetap cinta, amin, untuk sekali lagi
Jemaat Tuhan saja katakan. Telah tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan katakan yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini bukan sekedar lantunan dari mulut kami, tapi pujian ini adalah pernyataan kami bahwa sungguh sudah terlalu banyak yang Tuhan tolong. Sungguh sudah terlalu banyak yang Tuhan angkat dan bela dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami. Engkau disenangkan Tuhan. Dan saat ini jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini mengangkat tangan tinggi di hadapan-Mu. Tanda kami bersyukur. Dan kami datang bukan untuk minta, tapi kami datang untuk berterima kasih. We just want to say thank you Lord. Terima kasih Tuhan. 10 bulan di tahun 2024 ini boleh kami lewati. Kalau hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober kami lihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami menyembah Allah yang hidup. Dan tangan kami terangkat, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu dalam ucapan syukur, maka apapun yang kami lakukan kerjakan, kami percaya pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Oleh sebab itu dengan tangan terangkat kami juga mau nyatakan, kami buka pikiran kami buka hati kami. Untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih yang ditabur itu menjadi benih yang tertanam dengan kuat. Menjadi benih yang bertumbuh dengan sehat. Dan menjadi benih yang berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami dengar firman kami paham. Dan terlebih daripada itu setelah kami paham kami disanggupkan untuk melakukannya. Roh Kudus yang manis ambil alih seluruh ruangan ini dan ruang hati kami. Sehingga hati ini rela untuk dikoreksi, rela untuk ditegur, untuk semakin indah di hadapan-Mu. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Terima kasih banyak praise and worship. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu?
Luar biasa ya, puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama, amin ya. Dan bagi Anda yang turut beribadah tapi melalui live streaming, saya percaya bahwa baik yang di onsite maupun yang ibadah lewat live streaming, kita akan terhubung dalam satu hadirat Tuhan, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan pengerja yang sudah memberikan kesempatan kembali ya. Saya ini kalau nyanyi lagu ini nggak bisa nggak nangis ya, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, amin ya. Dan saya terus terang kangen banget ke GBI PRJ di tempat ini. Jadi ternyata dari catatan saya 2024 ini adalah perdana. Di 2024 saya berdiri kembali di tempat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Walaupun cabang-cabang yang lainnya saya sudah sempat berkunjung, tetapi kenapa kok baru bulan Oktober sudah bulan ke-10 baru Gina perdana di PRJ saat ini. Karena saya masuk di dalam sebuah masa seizin Tuhan, masa yang disebut sebagai masa tunggu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat di bulan Juni tahun lalu 2023 saya sempat cerita bahwa saya masuk dalam sabatikal 40 hari. Lalu lahirlah lagu yang dari Tuhan judulnya Apa Adanya. Kalau nggak salah kita sempat menyanyikan bersama-sama ya di ibadah 1, 2, 3, 4 bahwa kita perlu datang kepada Tuhan apa adanya supaya dipulihkan. Saya berpikir saat itu sabatikal 40 hari udah cukup lama. Karena dalam hidup saya sabatikal biasanya hanya 3 hari sampai dengan 1 minggu. Saya belum pernah sabatikal 40 hari. Tapi ternyata seizin Tuhan saya masuk dalam masa tunggu yang sabatikalnya 8 bulan. Jadi saya mau kisahkan kebaikan Tuhan sejak 2023 tanggal 12 November. Kok Gina inget sih tanggalnya? Ya karena tanggal 12 November 2023 harusnya saya berkhotbah di tempat ini. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya jadi terpaksa dibatalkan begitu cepat pagi-pagi jam 4 pagi itu dibatalkan. Makanya saya mau minta maaf dan berterima kasih buat para pengerja yang mengatur sedemikian rupa. Saya tahu nggak mudah untuk mencari pengganti pembicara di beberapa jam sebelum ibadah dimulai. Jadi waktu hari-hari sebelumnya tuh saya baru balik dari Medan. Ada beberapa workshop dan seminar di sana yang mengharuskan saya mengajar 12 sesi. Satu sesinya itu 75 menit gitu. Jadi kalau 75 menit kali 12 sesi Anda sudah bisa bayangkan ya lelahnya itu seperti apa. Lalu kemudian saya balik ke Jakarta masih nggak apa-apa sih. Tapi tanggal 11 November 2023 tiba-tiba saya meriang badannya. Dan saya pikir kalau meriang ditidurin juga beres gitu ya, istirahat sebentar juga beres. Tapi ternyata mohon maaf malam harinya saya mengalami diare 11 kali, 11 sampai 13 kali sehingga saya dehidrasi, badan saya panas dan menggigil. Jam 4 pagi saya dibawa oleh suami saya ke IGD karena suami saya bilang saya sudah mulai mengigau ya, jadi udah mulai agak enggak bener ngomongnya, mungkin karena saya juga sudah kesadaran saya rada turun saat itu. Lalu kemudian kita info kepada gereja setempat bahwa enggak bisa sama sekali. Saya masih berpikir malam hari itu I'm okay, bisa melayani Tuhan, tapi pagi-pagi ternyata sudah nggak bisa sama sekali dibawa ke IGD. Dan kemudian dinyatakan bahwa saya terkena infeksi pencernaan dan kemudian kena vertigo. Vertigonya mungkin karena saya kehilangan cairan tubuh terlalu banyak ya, jadi saya nggak bisa berdiri, bumi rasanya gonjang-ganjing. Yang pernah mengalami vertigo Anda pasti tahu, terserangnya cuma 5 detik, aftershocknya bisa berjam-jam, betul? Lalu kemudian setelah saya dirawat di rumah sakit sampai dengan mungkin hari kelima ya, kalau nggak salah hari kelima saya boleh pulang, jadi 4 hari saya dirawat sampai saya pulih kembali, saya pulang ke rumah. Begitu saya pulang ke rumah hari kelima, kira-kira seminggu setelahnya saya mengalami sakit di lutut. Jadi ini udah gak masalah, ini pencernaan udah gak masalah, vertigo udah aman-aman. Tiba-tiba lutut saya tuh rasanya pegal, bukan sakit, pegal. Sampai akhirnya membuat saya terbangun tengah malam, lalu saya bangunkan suami saya bilang kan gak bisa tidur. Kenapa? Ini lututnya pegel banget, yang mana? Sebelah kanan, pegel banget. Sakit kata suami saya, enggak pegel. Ya udah tidur lagi coba tapi diganjel guling. Jadi kaki saya diganjel guling jadi tertekuk. Benar juga luar biasa. Saya bisa tidur dengan nyamannya karena kaki itu tertekuk maka otomatis mungkin blood flow-nya lebih bagus. Jadi saya lebih nyaman, saya pules. Tapi ketika menjelang pagi saya mulai rasakan nyeri bukan pegal. Anda harus bisa bedakan antara pegal dan nyeri. Ketika nyeri itu terjadi pada saat saya berusaha meluruskan lutut saya. Jadi waktu diganjel oleh
dengkulnya ini, lututnya ini oleh bantal dan guling, kan dia tertekuk. Ketika saya mau meluruskan, sakitnya luar biasa. Ternyata telah terjadi locking atau penguncian. Jadi akhirnya saya nggak bisa berdiri dengan tegak. Saya berdirinya begini. Kenapa begini ya? Karena ini tadi bekas ganjelan. Akhirnya dibawa sama suami saya ke rumah sakit lagi, tapi ke dokter ortopedi. Lalu kemudian diperiksakan, dokter ortopedi bilang, ibu tahan ya. Saya coba luruskan, saya coba tarik pelan-pelan. Aduh Tuhan Yesus, itu sakitnya luar biasa. Rasanya bilang gini pengennya, dok balas boleh nggak? Sakit banget. Akhirnya dia bilang, ini nggak bisa, ini locking. Kalau ibu locking, ibu nggak bisa jalan sama sekali. Saya harus lakukan pertolongan pertama, yaitu suntik steroid. Bapak Ibu, ketika disuntik steroid, saya belum pernah disuntik steroid sama sekali dalam hidup saya. Saya baru lihat jarumnya itu bengkok. Kalau jarum lurus saya sudah sering lihat. Tapi kalau jarumnya bengkok baru kali itu. Lalu kemudian saya pikir kenapa ya jarumnya bengkok? Ibu tarik nafas dengan dalam, katanya lepaskan dengan panjang. Ibu ingatnya cuma satu, harus nafas. Oke dok, kan kalau nggak nafas mati. Dan saya bilang oke, yang saya ingat cuma nafas ya? Iya nafas. Begitu jarumnya masuknya di sebelah sini Bapak Ibu, bukan di depan. Masuknya di sebelah sini dan ketika dia masuk itu sakitnya luar biasa karena jarumnya bengkok, dia belok di tengah. Set. Aduh, itu rasanya luar biasa sampai satu rumah sakit katanya mendengar kemerduan suara saya berteriak. Sakitnya luar biasa. Lalu kemudian susternya tepok saya. Sampai beberapa kali di pipi, ibu napas, ibu napas, ibu napas. Rupanya karena sakit saya jadi tahan napas. Lalu kemudian dokter bilang 1 kali 24 jam dia pasti bisa diluruskan. Puji Tuhan betul, 1 kali 24 jam dia bisa diluruskan. Cuman waktu diluruskan ketika saya napakkan kaki saya di atas lantai, rasanya seperti menginjak kapas, blong. Nah oleh sebab itu saya kompensasi, jalannya jadi pincang ke sebelah kiri. Karena saya seminggu kompensasi, berat badan saya ditaruh ke sebelah kiri, seminggu kemudian yang sebelah kiri locking. Saya udah dengar Anda tarik nafas, saya pun juga demikian. Balik lagi ke dokternya dengan syarat dokter harus luruskan kembali suntik steroid yang kedua. Jangan lupa ya, trauma minggu lalu belum hilang. Jadi begitu disuntik sekali lagi rasa sakitnya double luar biasa. Dan dokter bilang ya sudah kalau gitu kita bereskan dulu, habis itu ibu masuk terapi. Pulang saya bisa luruskan tapi saya nggak bisa berjalan, jadi saya ada di kursi roda 1 bulan. Itulah sebabnya 8 bulan lamanya itu saya tidak melayani Tuhan untuk onsite, tapi kalau online tetap dan juga saya tidak bekerja selama 8 bulan karena saya menggunakan kursi roda selama 1 bulan. Lalu kemudian setelah saya balik, entah kenapa saya pikir kaki saya makin lunglai, makin lemas. Saya pikir gimana ya, akhirnya saya menggunakan kursi roda, di situ saya tuh doa sama Tuhan. Enggak nangis, doa sama Tuhan. Tuhan kok mati rasa ya Tuhan. Dokter bilangnya setelah disuntik steroid saya bisa jalan, tapi kenapa dalam keadaan saya mati rasa Tuhan, berdiri pun gak bisa. Akhirnya dokter bilang ibu terapi ya 1 bulan fisioterapi. Dan fisioterapi itu ibu kuatkan supaya berdiri gak usah lagi pakai kursi roda, tetap bisa berdiri dan tetap bisa berjalan. Nah setelah berlangsung kira-kira 2 minggu perkembangannya tidak terlalu pesat di saya. Akhirnya dokter panggil saya bilang ibu ada 2 jalan, yang pertama adalah PRP. PRP adalah suntik plasma darah, darah ibu saya ambil, saya proses untuk menjadi plasma, inti selnya, lalu saya suntikan kembali di lutut. Aduh dengar kata-kata suntik sudahlah saya. Jadi saya bilang aduh ada opsi lain gak dok? Opsi yang kedua adalah yang paling tinggi yaitu TKR, Total Knee Replacement. Jadi lutut ibu akan diganti dengan mekanik. Saya pikir jadi bionic woman dong ya. Saya bilang gimana resikonya dok? Ibu harus dioperasi satu-satu, gak ada orang yang dioperasi sekali 2. Operasi yang pertama lutut kanan dulu, dia pulih 6 bulan. Setelah dia pulih 6 bulan ibu sudah bisa jalan, kita operasi yang kiri. Ibu harus pulih lagi 6 bulan, kira-kira dengan fisioterapi ibu butuh 1,5 tahun. Saya doa sama Tuhan, saya percaya mujizat masih ada. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya datang kepada Tuhan walaupun saya nangis ya. Saya pikir di usia saya 51 tahun kalau memang harus berakhir di kursi roda, gak apa-apa. Tetap Tuhan jadi yang utama dalam hidupku. Lalu kemudian seminggu setelahnya itu saya capek sekali ke rumah sakit itu. Seminggu setelahnya saya gak bisa jalan sama sekali, lunglainya bertambah. Sepertinya tuh kaki saya udah gak ada kaki, rasanya sampai sini berhenti. Lalu kemudian dengan rasa nyeri yang luar biasa, anehnya mestinya kalau mati rasa gak ada rasa nyeri. Tapi anehnya di bagian 2 lutut nyerinya luar biasa tapi gak bisa berdiri.
Akhirnya saya 2 minggu setelahnya masuk rumah sakit lagi dan di MRI karena nggak bisa main tebak-tebakan. 40 menit MRI kanan, MRI kiri, ditemukanlah bahwa saya kena osteoartritis 2A. Osteoartritis 2A sebetulnya nggak perlu total knee replacement. Biasanya stage 4 baru perlu untuk pergantian lutut. Kenapa stage 2 sudah rasanya perlu pergantian lutut? Meniskus, bantalan di antara tulang atas dan tulang bawah saya menipis. Itulah yang menyebabkan terjadi pergesekan tulang sama tulang. Terjadilah locking, sudah nggak ada bantalannya sama sekali. Dan ketika nggak ada bantalannya sama sekali, dokter bilang bahwa sebetulnya sih nggak perlu sampai dioperasi banget ya, masih bisa dikuatkan otot quadricepsnya. Masalahnya Bu, kami temukan yang kedua. Ibu punya ligamen yang menyambung otot atas dan bawah, ada ligamen, serat tisu, ADL sebelah luar dan MCL sebelah dalam, itu robek kanan dan kiri, koyak kompakan sama kiri. Biasanya terjadi pada atlet bola Ibu. Saya mau tanya Ibu atlet, saya jawab tentu tidak. Kok bisa robek? Saya juga nggak tahu. Nggak sakit Bu? Sakitnya kemarin, nggak mungkin Bu, kalau robek itu nggak mungkin terjadinya sekarang, robek itu gradually sakitnya. Jadi Ibu tuh nggak bisa cuma bilang sakit sekarang. Ibu tuh harusnya sudah sakit dari tahun-tahun sebelumnya. Di situ saya lihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Lalu kemudian dokter memeriksa kembali karena MRI-nya cukup lama, diulang 2 kali dan ditemukan ada kista di belakang lutut. Wah, saya tuh rasanya kok bisa begini sih? Lalu kemudian saya doa sama Tuhan, saya masuk treatment hanya fisioterapi. Di saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya mujizat masih ada, saya percaya mujizat masih ada. Makanya saya 8 bulan tidak melayani, saya kangen banget ketemu Bapak Ibu. Jadi ini adalah perdana dan hari ini di tempat ini perdana saya berdiri di tempat ini, tidak ada PRP, tidak ada operasi lutut. Saya terima mujizat Tuhan sepenuhnya buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Anda tahu lagu ini? Hidupku menggenapi, nyanyi sama-sama yuk, tandamu, yes, amin. Kau bersama, di mana? Di dalam. Kita jadi apa sih? Jadi bukti kebesaran. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Jadi hari ini saya mengucap syukur walaupun sempat pakai tongkat, sempat pakai kursi roda. Setelah pakai kursi roda saya pakai tongkat penyangga di lengan, lalu kemudian diganti dengan 4 titik, lalu kemudian diganti dengan 1 titik dan hari ini puji Tuhan sudah bisa berjalan. Haleluya. Makanya saya rugi kalau nggak ikut praise and worship. Makanya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau lompat buat Tuhan. Coba bilang kanan kiri, masih bisa lompat, lompat buat Tuhan. Amin ya. Biarlah jadi hormat buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam masa tunggu 8 bulan itu jangan pikir cuman itu yang saya rasakan. Di dalam masa tunggu itu orang tua saya sakit. Dirawat intensif selama 1 bulan sampai dengan 5 bulan yang lalu berpulang ke rumah bapak. On top of that suami saya masuk rumah sakit karena operasi. Anak saya masuk rumah sakit juga karena kelelahan pada saat di rumah duka. Aduh rasanya luar biasa sekali. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit sehingga di rumah sakit kerjaan saya cuma menunggu. Dan itulah sebabnya lahirlah lagu yang ketiga, multimedia silahkan. Judulnya adalah Masa Tunggu. Minta maaf saya nggak bisa nyanyikan lagu ini buat Anda cukup dengar di Spotify dan iTunes. Kenapa? Karena kalau saya nyanyiin pasti saya nangis. Tapi saya mau kasih tahu sama Anda bahwa liriknya adalah apa yang terjadi dalam kehidupan saya di 8 bulan itu. Jadi saya minta diilustrasikan dalam bentuk gambar seseorang yang pegang tongkat dan jam, waktu. Karena pada saat itu saya nggak tahu akan berakhir 8 bulan. Waktu Anda menunggu, Anda akan kuat menunggu kalau dikasih tahu durasinya. Tapi ketika Anda harus menunggu tanpa tahu durasinya, itu Anda butuh kesabaran yang luar biasa. Amin. Nah oleh sebab itu saya memandang kepada Alkitab dan saya melihat kepada gelapnya situasi saya saat itu, tapi saya masih melihat bintang dan harapan. Dan di situ saya tuliskan bahwa ketika peristiwa nggak saya pahamin, seolah aja terpisah dari kuatnya hati. Lalu di bait kedua saya tuliskan, jika tak semuanya ku mengerti setelah terbelah lembah silih berganti. Kenapa? Karena lembah silih berganti itu terjadi di 8 bulan itu. Bukan hanya untuk saya tapi keluarga besar saya. Akhirnya saya tulis di chorusnya, aku ada di masa tunggumu Tuhan. Aku ada di sabatmu Tuhan. Though is very long for me.
8 bulan tuh nggak mudah untuk saya masuk dalam masa tunggu. Tapi saya cuma bilang begini, Tuhan aku dapat lagi loh asa hidup. Aku bisa jalan lagi loh nggak pakai kursi roda dan tongkat. Aku dapatkan harapan hidup. Lalu saya tulis, tenanglah jiwaku tenanglah. Karena selama 8 bulan saya cuma bilang gitu sama diri saya, Gina tenang Gina. Tuhan sudah berbuat baik padamu. Makanya ketika kita nyanyikan lagu tadi, Tuhan udah begitu banyak memberi dalam kehidupan kita. Gak tahan saya jadinya nangis. Kedua saya nangis lihat tangga. Musuh terbesar saya di 8 bulan adalah tangga. Kenapa saya gak bisa melayani Tuhan? Karena semua mimbar adanya di tempat tinggi. Saya bingung gimana caranya naik ke atas ini. Musuh saya terbesar adalah tangga. Tapi tadi begitu naik tangga, turun tangga dengan lincahnya itu semua buat hormat, kemuliaan Tuhan. Coba bilang kanan kiri mujizat masih ada. Bilang lagi sama kanan kirinya kalau dia dapat mujizat masih tersedia buat kita. Amin. Nah lalu kemudian dikuatkan saya oleh sebuah ayat Mazmur 116 ayat 7. Saya baru tahu waktu saya ngomong Gina tenang ya Gina, Tuhan sudah berbuat baik, itu ada ayatnya. Mazmur 116 ayat 7 kalau dalam terjemahan baru itu ditulis bahwa kita harus kembali tenang. Tetapi kalau Anda menggunakan terjemahan MILT ya menggunakan literal translation yang mendekati harafiah, tidak menggunakan kata tenang. Ternyata tenang yang dimaksud adalah masuk dalam sabat, masuk dalam perhentian. Kita baca ya yang MILT 2008-nya. 3, 2, 1. Kembalilah pada perhentianmu hai jiwaku. Apa katanya? Karena Tuhan telah melimpahkan kebaikan. Kenapa sih kadang-kadang kita harus masuk dalam perhentian? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita tergesa-gesa cuma ada 2 hasil. Kalau tergesa-gesa tuh Anda pasti akan kekurangan. Kalau Anda tergesa-gesa gak bisa masuk dalam perhentian, gak bisa masuk dalam sabat, hasilnya adalah salah langkah. Kan saya gak mungkin nanya ke jemaat siapa yang mau kekurangan dan salah langkah. Pasti gak ada yang angkat tangan. Kalau gak ada yang angkat tangan, masuklah dalam perhentian atau sabat dan masa tunggu. Kita baca yuk firman Tuhan bersama-sama dalam Amsal 21 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, amin. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik kata firman Tuhan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saya tulis istilahnya gini loh. Boro-boro paham kalau kita selalu buru-buru. Boro-boro ngerti dan terima berkat Tuhan kalau kita selalu buru-buru. Makanya kita kadang-kadang seizin Tuhan perlu masuk dalam masa tunggu. Kenapa? Karena kalau kita masuk masa tunggu, kita bisa menyikapi masa-masa lainnya dalam kehidupan kita, yaitu ada 3 masa dalam kehidupan kita. Semua manusia dimanapun dia hidup, dimanapun dia berada, selalu akan melewati masa lalu dan akan ada di masa kini kalau masih bernafas dan akan punya harapan untuk masa depan. Amin. Jadi 3 masa inilah yang akan disampaikan di ibadah 1 tadi, kami sudah membahasnya. Ibadah 1 jam 7 pagi berbicara tentang masa lalu yang isinya adalah penilaian. Anda nggak bisa menilai hal yang belum terjadi, betul? Makanya penilaian hanya ada di masa lalu. Nah di ibadah yang kedua ini berbicara tentang masa kini. Karena nggak mungkin bisa mendadak ke masa depan kalau tidak melewati masa kini. Dan di masa kini yang Anda lakukan bukan menilai. Menilai mah yang sudah berlalu. Yang Anda lakukan di masa kini adalah menentukan. Kalau seandainya di masa lalu Anda banyak ketinggalannya, Anda kejar. Kalau di masa lalunya Anda kecepatan, masuklah dalam perhentian. Sehingga Anda menemukan masa depan penuh pemaknaan. Jadi kalau masa lalu itu penilaian, masa kini adalah penentuan, masa depan adalah pemaknaan. Nah tadi di ibadah 1 kita sudah lakukan penilaian. Penilaian atas raport kehidupan kita. Bukan satu kebetulan, minggu ini adalah minggu terakhir bulan Oktober. Berarti 10 bulan di dalam tahun Arise and Shine ini sudah berlalu. Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru. Untuk menutup 2024, mulai masa kini tinggal 2 bulan lagi, betul? Nah kalau tinggal 2 bulan lagi pertanyaannya apa yang harus kita tentukan? Kalau 10 bulan kemarin Anda mendapati hidup Anda punya progres dalam hal rohani, kemajuan dalam hal rohani, berarti hidup Anda maju, itu namanya progres. Puji Tuhan kalau itu sudah dilakukan. Tapi mungkin juga setelah kita refleksikan diri, menilai 10 bulan kita, ternyata hidup kita bukan progres tetapi regres.
Regress itu turun, mundur. Kalau seandainya ini Anda temukan, ayo perbaiki dan tentukan langkah selanjutnya di masa kini. Ini dia ibadah yang kedua. Yang paling bahaya adalah bukan tentang progres dan regress. Progres itu maju, regress itu turun. Yang paling bahaya adalah digress. Hidup Anda bukan ke depan, bukan ke belakang. Hidup Anda ke samping, sudah keluar jalur. Kalau hidup Anda keluar jalur di 10 bulan ini dalam kehidupan rohanimu, cepat kembali on track. Supaya Anda punya hidup di masa depan penuh dengan pemaknaan. Nah makanya tadi di ibadah 1 kita sudah sama-sama menilai. Menilai apa? Menilai raport kehidupan kita di bulan Januari sampai dengan di bulan Oktober, 10 bulan. Ada 9 mata pelajaran yang dinilai selama Januari sampai dengan Oktober. 9 mata pelajarannya itu kok ya bisa sama dengan kurikulum yang disampaikan di King's Kids tadi. Makanya tadi waktu kesaksian saya udah senyum-senyum. Karena kesaksian itu enggak ada di ibadah 1. Di ibadah 2 ada sudah diperlihatkan bahwa anak-anak yang kita kasih itu belajar selama 1 tahun tentang buah roh, betul? Kalau sekolah kehidupan mata pelajarannya bukan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan. Dalam sekolah kehidupan mata pelajarannya adalah 9 buah roh. Anda perhatikan nilai-nilai Kristiani berdasarkan buah roh. Pertanyaan saya simple, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, untuk tiap-tiap buah roh Anda berani kasih nilai berapa selama 10 bulan ini? Saya berharap Anda kasih nilai minimal 6. Karena raport kalau minimal 6 dia bukan merah. Dan kalau Anda kasih nilainya, aduh kayaknya ya buat penguasaan diri saya 3 deh Gina, berarti dia nilainya merah. Kalau dia nilainya merah, raport yang kebakaran, maaf ya, setahu saya nggak naik kelas sih. Betul? Apa sih yang kita tunggu-tunggu kalau terima raport? Mudah-mudahan nggak ada merahnya gitu kan? Tapi kalau Anda temukan 10 bulan ini masih ada merahnya, berarti dalam hidup kita di masa penentuan ini harusnya ada perbaikan. Nah tadi pagi kami sudah sama-sama belajar cara memperbaikinya adalah memperbaiki dari pola pikir. Saya sharingkan kepada Anda istilahnya adalah taksonomi Bloom. Yang ini saya nggak jelaskan detail ya, Anda bisa dengar di YouTube. Tapi taksonomi Bloom adalah satu kemampuan untuk manusia punya tingkat berpikir atau kognitif di 6 tingkat. Kenapa saya bukakan ini? Karena ketika kita belajar firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan cuma sebagai hafalan, dia akan ada di kepala Anda. Jadi pengetahuan, ini cepat lupa. Anda harus simpan itu di dalam hati. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggalnya di hati. Ketika Anda simpan di hati, pengetahuanmu berubah menjadi hikmat. Nah hikmat itu punya tempat tinggal. Ditulis di dalam Amsal 8 ayat 12. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. 3, 2, 1. Aku, hikmat tinggalnya di mana rumahnya? Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Pertanyaan saya, selama ini 10 bulan dari setiap buah-buah roh yang harusnya kita nilai dan dapat nilai baik sebagai raport kita, sebagai penilaian kita di 2024 ini, pertanyaannya selama ini waktu kita menjalankan di level berapa sih? Yang menjadi sesuatu hal yang menyedihkan buat saya adalah kami sebagai fasilitator, saya juga sebagai trainer, saya juga sebagai pengajar, kami sepakat menemukan bahwa pembelajaran di Indonesia tidak lebih dari 2 level di bawah. Pinter banget kalau ngafalin, makanya waktu ujian gencar ngafalinnya, setelah ujian lupa semuanya. Betul? Jadi level pertama adalah level kita mengingat. Kalau Anda mengingat firman Tuhan, puji Tuhan bagus, hafal ayat, puji Tuhan bagus, tapi itu nggak cukup. Anda harus naik ke level yang kedua. Saya taruh ayatnya karena tadi pagi kita bahas ayatnya, tapi untuk sekarang saya hanya kasih tahu kepada Anda referensinya sebagai konteks ya. Kenapa sebagai konteks? Karena akan dipakai di penjelasan ibadah yang kedua. Anda harus masuk dari sekedar cuman hafal ayat, menjadi Anda memahami ayat. Bagaimana cara memahami ayat? Anda harus tarik konsepnya. Jin, jangan cuma ngajarin kayak gini dong Jin. Bingung, coba kasih contoh. Oke, saya kasih contoh buah roh kesabaran. Kita tahu sama-sama firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Saya naikkan, saya hafal ayat tentang kesabaran, tapi saya naikkan ke dalam memahami. Gimana caranya memahami kesabaran? Tarik konsepnya. Orang sabar bukanlah orang yang mampu menunggu, tapi orang yang tetap berperilaku baik di saat dia menanti. Dapatnya dari mana? Dari masa tunggu kemarin, saya kan nggak tahu itu 8 bulan.
Saya cuma bilang, Tuhan hari ini saya tunggu lagi dengan perilaku baik. Saya nggak mau ngeluh Tuhan, karena saya tahu rancangan hidupku aman dalam perlindungan-Mu. Nah lalu kemudian setelah Anda paham bahwa sabar bukanlah kemampuan menunggu, tapi kemampuan untuk berperilaku baik di saat Anda menanti, seberapa lama pun Anda menanti, Anda tetap harus sabar. Makanya sabar tuh ada 3 jenis. Ini kan dapatnya di understanding. Nggak ada ayatnya ini. Sabar nunggu jawaban doa itu namanya iman. Di mana ayatnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada ayatnya? Karena ini understanding. Makanya pertanyaannya, masih adakah iman di bumi ini? Walaupun doamu nggak dijawab, walaupun doamu belum dijawab, Anda tetap percaya satu ketika Tuhan jawab. Waktu saya ada di masa tunggu, saya tuh nunggunya nggak tahu bahwa ini kan 8 bulan. Tapi saya tetap katakan, Tuhan aku tahu satu hari nanti aku akan lihat kemuliaan Tuhan, dan itu terjadi hari ini. Yang kedua, sabar sama orang lain itu namanya hormat. Anda harus respect orang lain walaupun mereka tidak menyukakan hati Anda, itu berarti Anda menghormati dia. Sabar sama keluarga itu namanya cinta. Nah, kadar ini adanya di pemahaman. Setelah pemahaman Anda harus naik level, harus diterapkan sabar itu. Nanti kalau keluar dari tempat ini, ngantri dari ibadah raya 2 kepada ibadah raya 3, jangan salip-salipan mobilnya. Coba bilang kanan kiri, kalau baru dengar firman gak boleh terlalu kasar nyetirnya. Amin. Kemarin ini suami saya baru khotbah di 316 dan melihat bahwa aduh masuk ke atasnya susah, turunnya juga susah. Waduh itu katanya yang turun 9 itu, karena dia baru khotbah di sini kan. Wah turun 9 itu Gina tahu nggak? Semuanya ngelakson. Terus saya bilang bukan jemaat PRJ kali, mungkin itu orang yang ke bengkel gitu kan. Kata suami saya, gak mungkin lah hari Minggu itu yang turun sama yang naik kok katanya gitu. Coba bilang sama kanan kiri, jangan bikin malu ya. Oke, apply. Habis apply Anda menganalisa, ternyata saya cuma jago di ayat doang. Anda menganalisa, aduh ternyata saya cuma bisa ngasih tahu orang tapi saya sendiri enggak sabar. Setelah analisa Anda masuk dalam evaluasi, apa yang harus Anda perbaiki? Karena koreksi adalah nutrisi. Bisa ketemu enggak? Jangan sampai cuma hafal ayat aja. Kenapa? Karena kita mau capai yang paling tinggi, yaitu creating. Bahwa Anda dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Saya yang dulu gak sabar, saya yang sekarang, I create my new life. Harus sabar, caranya tunggu 8 bulan Gina. Kalau saya gak diajar tunggu 8 bulan, saya gak bisa melihat dan menghargai sebuah arti kesabaran. Sampai sini dapat dilihat? Kenapa sih harus sabar? Sebab waktu kita menentukan di masa kini, Anda sudah harus melihat, jadi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda selalu akan jadi berkat dan selalu akan mendatangkan kebaikan. Di dalam masa kini Anda harus mampu melihat. Dan di dalam masa kini Anda harus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur di dalam tahun Arise and Shine saya jatuh 8 bulan gak bisa berdiri literally. Dan saya bersyukur hari ini saya bangkit. Jadi hari ini saya mau katakan saya menyaksikan kebaikan Tuhan lewat apa yang saya lihat. Dan saya menyaksikan kebaikan Tuhan lewat mulut saya. Dan itu bukan kebetulan. Karena walaupun hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Oktober. Tapi jangan lupa bulan Oktober awal adalah pergantian tahun secara tahun Ibrani. Saya tuh cinta banget deh. Waktu Tuhan itu mempersiapkan masa kini saya sendiri kaget. Iya ya. Bulan Oktober adalah bulan pergantian tahun. Jadi siapa bilang bahwa kita punya kesempatan tinggal 2 bulan lagi? No, karena kalau menggunakan tahun Ibrani sebetulnya baru ganti tahunnya tanggal 2 Oktober kemarin. Berdurasi sampai dengan nantinya tanggal 22 September 2025. Jadi bacanya dari belakang, dari kanan ke kiri ya. Kita itu masuk di dalam tahun, kalau di dalam tahun kalender nasional internasional 2024. Tapi kalau pakai Hebrews kalender Ibrani, itu kita masuk di tahun 5785. Dalam piktograf, karena dia kan pakai harafiahnya piktograf bukan alfabetikal. Dalam piktograf, dalam huruf Ibrani, angka 80 itu melambangkan mulut. Dalam piktograf angka 5 itu melambangkan jendela. Jadi di masa kini Anda dan saya akan diberikan kapasitas untuk melihat karena jendela dan untuk menyaksikan karena mulut, kuasanya terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Siap-siap.
Saya sudah merasakannya. Jadi saya nggak perlu ngomong gini, oh ya tahun 2024 Arise and Shine itu cuma tema tahunan. No, it happens to me. Saya sudah melihat kuasanya di atas lutut saya. Saya menyaksikan kuasanya buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Siap-siap Anda akan terima mujizat yang besar. Siapa setiap terima mujizat, angkat tangan tinggi-tinggi. Turunkan ke sebelahnya, siap-siap terima tantangan ya. Waktu ada katanya di sini, itu referensinya adalah Roh Kudus. Itu referensinya adalah roh kebenaran. Kenapa? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Di masa kini, di masa lalu, di kisah Alkitab, Tuhan Yesus pindah-pindah dari Galilea ke Samaria, naik perahu, itu masa lalu. Kalau masa sekarang sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan kepada kita roh penolong, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk bisa melihat dan menyaksikan kuasanya. Jadi di masa kini kita harus siap-siap ya untuk roh kebenaran ini termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 dengan keras. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu ini masa kini ya, bukan Tuhan Yesus loh. Masa kini itu roh kebenaran ya, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan, Anda kalau nggak menentukan di masa kini, pegang erat roh kebenaran, Roh Kudus ada dalam hidup Anda termanifestasi, lihat kuasanya, lihat mujizatnya, mulut menyaksikan kebaikannya dalam kemuliaannya, percayalah sama saya, Anda nggak bisa lihat masa depanmu penuh pemaknaan. Ngeri makanya kalau ibadah ini Anda lewatkan. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan kalau manifestasi yang warna biru, ini saya sengaja berikan warna biru supaya ngomongnya lebih mudah. Kalau manifestasi yang warna biru terjadi dalam hidup Anda itu luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Anda sudah tahu duluan apa yang akan terjadi di masa depan. Berarti kita sebagai manusia keputusannya jitu. Kenapa jitu? Udah tahu apa yang terjadi. Anda bisa mengalahkan AI. Anda tahu AI sekarang diagung-agungkan? Artificial intelligence. Dia bisa prediksi loh masa depan. Tapi prediksi is always 50-50. Betul? Kalau operating sistemnya manusianya bisa berubah-ubah, maka prediksinya belum tentu terjadi. Tergantung prompt sama tergantung datanya yang Anda masukkan apa, baru AI-nya bisa jalan. Nah oleh sebab itu prediksi sebagai hasil AI saat ini yang orang-orang banyak mengagung-agungkan, tidak akan terjadi kalau Anda mengaktifasikan manifestasi roh kebenaran yang bisa ngasih tahu Anda hal-hal yang akan datang. Anda tahu, Anda juga pakai AI, tapi namanya Almighty Intelligence. Karena Almighty Intelligence kasih tahu Anda semuanya, dan waktu dia kasih tahu firman Tuhan berkata setiap janjinya itu iya dan bukan prediksi lagi 100% pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya, mau nggak Anda mengaktifasikan ini? Pertanyaannya, siap nggak Anda masuk di dalam tahun PH ini? Oleh sebab itu yang jadi masa kini. Ada syaratnya saya beri warna merah, emang nggak enak sih? Makanya saya pindahin warna biru sama warna merah. Syarat supaya Anda bisa lihat apa yang terjadi, udah tahu duluan. Jangan heran ya, akan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk bernubuat dan itu terjadi. Kenapa? Tuhan kasih tahu dia duluan. Coba bilang sama kanan kiri, kamu mau duluan apa belakangan taunya? Kalau belakangan suka basi. Lebih baik Anda tahu duluan, aktifasikan roh kebenaran dalam kehidupanmu. Syaratnya tuh warna merah, Anda harus mau dipimpin dalam seluruh. Artinya pikiranmu, perkataanmu, perasaanmu, perbuatanmu benar. Benar di gereja, benar di kantor, benar di komunitas, benar di rumah. Jangan kadang-kadang benar, kadang-kadang ngaco. Bilang kanan kiri, kan kamu bukan bunglon. Kenapa suka ngaco? Ya, makanya di ibadah raya 1 tadi kita menilai masa lalu 10 bulan ini masih sering ngaco gak sih sama buah roh? Mana bisa buah rohnya ngaco? Manifestasi roh kebenarannya jalan. It doesn't make sense Bapak Ibu. Yang mengaktifasikan Anda untuk benar-benar bisa melihat kemuliaannya, itu buah roh yang ada dalam kehidupan Anda. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup Anda, bagaimana bisa ada buah roh? Kan jadi nggak make sense.
Nah oleh sebab itu Anda harus ingat durasi masa kini bukan 2 bulan lagi. Jangan salah pikir ya. Itu kalau pakai kalender 2024 emang sih 2024 tinggal 2 bulan lagi. Tapi Anda menggunakan PHEI, Hebrews kalender, Anda masih punya 12 bulan full. Kalau ibarat token listrik prabayar, kalau enggak dibayar dia udah nyanyi, betul? Udah mau mati dia. Ini untuk Anda yang kalau bayar listriknya pakai prabayar udah tahu deh kalau nggak dimasukin, nggak diisi ulang udah nyanyi dia. Udah setengah mati namanya. Kalau Anda mau bikin dia hidup kembali punya nyawa, Anda harus isi ulang, betul? Nah sekarang Anda tidak punya 2 bulan sisa waktu di masa penentuan. Anda masih punya 12 bulan. Karena ada PHEI tahun Ibrani. Haleluya. Itu artinya Anda dapat fresh renewing opportunity. Anda dapat pembaharuan kesempatan lagi. Coba bilang lagi kanan kirinya, menang banyak, kita menang banyak. Kalau Anda mengaktifasikan roh kebenaran, Anda menang banyak. Makanya tidak boleh sia-siakan waktu yang ada. Kita baca ya Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan saksama tulisannya ya. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang udah tahu dikasih kesempatan nambah lagi 10 bulan. Tolong jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini itu jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh tapi disuruh usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Bapak Ibu perhatikan yang warna kuning deh. Ada 2 kata jangan berarti kan 2 peringatan. Bedanya di mana? Bedanya adalah jangan jadi orang bebal sama jangan jadi orang bodoh. Emang beda ya jin bebal sama bodoh? Beda jauh Bapak Ibu. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Karena dia tidak tahu kehendak Tuhan, dia gak ngerti kalau buat salah. Gak apa-apa kalau dia gak ngerti waktu dia buat salah. Makanya ayat yang berwarna merah di bawahnya diminta tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Supaya ketika kamu mengerti kehendak Allah jadi gak bodoh lagi. Makanya orang yang bodoh harus diajar. Cara ngajarnya gimana Jina? Taksonomi belum Bapak Ibu. Kenapa tadi saya sempat menjelaskan kepada Anda 6 tingkat. Ngajarnya jangan suruh orang ngafalin ayat. Jangan suruh orang naik cuma di level 2, tancap sampai level 6. Anda ajarin supaya nggak bodoh lagi. Sampai sini dapat dipahami? Sekarang orang bebal itu apa Jina? Orang bebal adalah orang yang justru udah tahu kehendak Tuhan. Tapi tidak melakukannya. Orang tipe ini bukan orang gak ngerti. Tapi orang yang sudah melakukan pelanggaran. Sorry ya Bapak Ibu kalau gak ngerti diajar. Kalau lakukan pelanggaran harus dihajar. Coba bilang kanan kiri, kamu mau pakai hak apa enggak? Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan 10 bulan. Gak usah jauh-jauh deh. 10 bulan udah dengar firman Tuhan, berapa banyak yang Anda sudah lakukan? Kalau belum lakukan, pilih kategori. Jangan-jangan selama ini kita bukan orang bodoh, tetapi kita orang bebal. Ngeri ya. Makanya sampai sini saya rangkum supaya catatan Anda jelas. Jadi kalau tadi Anda sudah foto buat yang ibadah 1, ibadah 2 saya rangkumkan. Menentukan masa kini PHEI itu masih ada di 2 Oktober sampai nanti kita selesainya di 22 September. Yang pertama prosesnya roh kebenaran harus memimpin dalam seluruh kebenaran. Udah tadi dijelaskan. Hasilnya apa? Maka dia akan kasih tahu Anda. Bukan lagi artificial intelligence. You will have almighty intelligence. Ayat-ayatnya saya taruh di tengah. Tolong yang nomor 2 pilih. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal. Hasilnya apa? Yang warna biru Anda akan jadi orang arif. Kan gitu ya firman Tuhan ya. Kita sama-sama baca ya. Sama-sama kita lihat yang biru. Tetapi seperti orang arif. Jadi kita mau jadi orang arif, orang yang bijaksana, orang yang memahami dan menuruti kehendak Allah. Ayat-ayatnya sudah ada, bahkan saya sematkan Wahyu 3 ayat 19 sebetulnya. Bunyinya barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sehingga kita tahu dalam kehidupan kita, arise and shine. Coba perhatikan ke sana, saya akan tutup di sini. Itu ada Yesaya 60 ayat 1. Saya percaya 10 bulan kayaknya udah banyak pembicara ngebacain Yesaya 60 ayat 1, betul? Mungkin sudah sering dikupas. Itu adalah hasil. Saya ajak Anda ke proses, saya suka yang warna merah.
Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya ajak Anda mundur satu ayat dibaca, yaitu Yesaya 59 ayat 21. Kalau lihat dari slide Anda nggak bisa lihat, tapi kalau Anda lihat di Alkitab, mundur sedikit ke atas itu adalah Yesaya 59 ayat 21. Kalau roh kebenaran itu termanifestasi dalam hidup Anda, dia jadi jalan menuju ke masa depan. Tipe masa depanmu adalah, kita baca, 3, 2, 1. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam P ya, mulut ya. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Mana masa depannya Gina? Ini masa depannya. Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Terus dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan semesta alam. Amin. Artinya masa depan Anda sebagai orang percaya, Anda gak selamat sendirian. Orang percaya anak dan cucunya akan diberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya tutup di slide ini ya. Baru deh diklik ayat berikutnya. Baru deh kita bisa bilang bangkitlah. Menjadi teranglah sebab terangmu, perhatikan mu-nya bukan mu besar, bukan terang Tuhan lagi. Kan sudah diinvestasikan ke Anda. Terang Anda, sebut nama masing-masing, itu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sehingga kita bisa bangkit jadi penuai bagi Kristus. Kita bisa menyelesaikan amanat agung. Kita dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan seluruh keturunanmu. Menjadi orang yang punya masa depan penuh pengharapan. Sehingga dalam era Pentakosta ketiga kita benar-benar jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Siapa percaya Tuhan telah berbuat baik pada kita? Saya juga percaya. Siapa yang sudah merasakan kasih setia Tuhan sampai hari ini? Siapa yang walaupun masih merah rapotnya, tapi engkau melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu? Jika engkau mengalami itu, mari naikkan pujian ini sama-sama yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang setia kamu. Kapan-kapan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih. 3 masa. 3 masa dia setia buat Anda. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang mengerti dan akan menjalankan
setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati setiap kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan sertai Ibu senantiasa. Amin. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dengan men-scan kris yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, deklarasi doa persembahan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan, kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah terimakan Ibu Gina Darmawan ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk kesehatannya Tuhan, berkati untuk suami dan anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya.
Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.